dalam perhitungan PPh orang pribadi. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk bisa mencari menghitung PPh orang pribadi. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak PTKP. Terus ada penambahan penghasilan, pengurangan penghasilan. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Terus yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung PKP. Di nomor 3 ada penambah penghasilan, itu antara lainnya ada tunjangan istri atau anak, tunjangan perumahan, terus ada jaminan kecelakaan. Kalau pengurangan penghasilan itu ada biaya jabatan, terus iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, iuran kesehatan. Oke, kita langsung lanjut ke soal ya. Di sini ada soal Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 17.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah, memiliki 2 orang anak dan istri. Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitunglah pajak terhutang Tuan Budi. Oke. Jadi kita akan ngebahas ya gimana cara untuk mengerjakannya. Oke. Jadi sebelum mengerjakan kita bisa buat tabelnya dulu ya. Nah, tabelnya di sini kita kasih judul. Nah, di sini judulnya PPh pasal 21 Tuan Budi, ya karena ini Tuan Budi. Terus kita kasih nikah 2 karena dia sudah kawin dan mempunyai 2 anak. Nah, di kolom pertama itu ada gaji setahun. Nah, gaji setahunnya Pak Budi itu 17.500.000 per bulan. Nah, karena setahun jadinya kita kaliin 12. 17.500.000 kita kaliin 12 itu hasilnya 210 juta. Nah, seharusnya di sini ada kalau ada penambah itu kayak karena tidak ada penambahnya, jadi tidak kita tulis. Kita langsung ke kolom selanjutnya, itu ada penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu harusnya gaji setahun ditambah dengan penambah, karena penambahnya nggak ada, jadi cuma gaji doang. Di sini 210 juta. Nah, setelah itu kita lanjut ke pengurang. Nah, pengurang itu ada di soal tuh ada biaya jabatan 5 juta, terus iuran pensiun 2.750.000. Nah, terus sudah gitu kita lanjut ke penghasilan neto per tahun. Nah, penghasilan neto per tahun itu kenapa hasilnya 202.250.000 karena penghasilan bruto dikurangin sama jumlah pengurang. Jadi 210 juta dikurangin 7.750.000 itu 202.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita ada PTKP. PTKP itu tadi apa? Pajak penghasilan tidak kena pajak. Ada 2 soalnya Tuan Budi mempunyai 2 anak. Nah, hasilnya 67.500.000. Nah, ini hasil 67.500.000 itu dari mana? Itu dari WP. WP itu 54 juta. Karena Tuan Budi gajinya
gajinya itu antara 50 juta sampai 500 juta. Nah, sedangkan Tuan Budi kan 210 juta. Jadi masuknya ke ya 54 juta. Nah, terus ada kawin 4 juta 500. Terus ada anak satu 4 juta 500, karena Tuan Budi punya 2 anak, jadi ini kita tambahin anak 2 4 juta 500. Nah, ini dijumlahin jadi 67 juta 500 kan. Jadi uang PTKP anak 2 itu ya jumlahnya dari ini semua. Terus selanjutnya ada PKP per tahun. Nah, PKP per tahun itu ini kan 134.750.000. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 21 terutang setahun. Itu 15.212.500 rupiah. Nah, itu dari mana? Kan tadi Tuan Budi kan per tahunnya 210 juta. Jadi bukan yang dari 3 juta, 5 juta sampai 50 juta. Jadi 50 juta sampai 500 juta. Nah, jadi pertama kita ngitung yang awal dulu kan, 5%. Ya 3 juta sampai 50 juta kan. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Terus yang keduanya 15 juta karena 50 juta lebih kan. Nah, karena itu ini kenapa 34 ya, karena Tuan Budi cuma berakhirnya di sini. PKP-nya ini 134.750. Dikurangi 50 karena ini di sini kan. Sebenarnya 84.750.000. Jadi 15% kali 84.750.000 hasil 12.715.000. Jadi ini tinggal dijumlahin 2.500.000 tambah 12.715, hasilnya 15.212.500. Mungkin cukup penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.